البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mahalul hadith al-qadariyah majusu hadhil ummah. Indaka ya Rifki. Hadis hasan bisyawahidih atau hasan li ghairi. Datang dari siapa saja di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dari Ibnu Umar secara mauquf. Terus Hudzaifah bin Yaman. Naam. Terus Abi Hurairah. Naam. Yang berdasarkan penggabungan semua jalan-jalan yang ada bisa naik ke hasan li ghairi. Juga datang dari Jabir dan Anas. Kita lanjutkan. Hal sebelumnya, kenapa kok Qadariyah dinamakan dengan majusinya umat ini? Ibrar. Kok bisa orang-orang Qadariyah dinamakan majusinya umat ini? Karena mereka apa? Nah, sisi kesamaannya karena mereka menetapkan dua pencipta. Dari orang-orang Majusi menetapkan adanya apa? Adanya pencipta kebaikan itu dari Tuhan cahaya dan pencipta keburukan Tuhan kegelapan. Demikian pula orang-orang Qadariyah, mereka menetapkan dua jenis pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kebaikan-kebaikan dan para makhluk yang menciptakan keburukan mereka sendiri-sendiri. Jadi keburukan itu ciptaan manusia itu sendiri. Dan bahkan keseluruhan perbuatan hamba di sisi orang-orang Qadariyah adalah apa? Ciptaan manusia itu sendiri. Dan ini jelas sesuatu yang batil. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam Ibn Abil Izz berikutnya.
wal qadarul ladzi la raiba fi dalalatil kitabi was sunnati wal ijma'i alaihi wa anna alladzi jahaduhu humul qadariyatul mahdatu bila niza' huwa ma qaddarahu Allahu min maqadiril ibad. Dan perkara takdir yang tidak syak menunjukkan Alkitab dan Sunnah serta ijma' atasnya, irhamukallah, dan bahwasanya siapa saja yang menolaknya, mereka itulah qadariyah yang murni tanpa ada perselisihan, yaitu apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari takdir-takdir para hamba. Nah, kalau sampai mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan semua takdir hambanya, maka ini jelas disepakati dia itu qadariyah. Nah, tidak diperselisihkan. Dan ini sesat. Wa amatu ma yujadu min kalami sahabati wal a'immati fi dhammil qadariyati yakni bihi haula. Dan keseluruhan apa-apa yang didapati dari perkataan para sahabat dan para a'immah tentang celaan kaum qadariyah, yang dimaksudkan adalah mereka ini. Nah, dan para imam Khanifillah menukilkan perkataan-perkataan mereka, di antaranya dalam Al-Ibanah oleh Ibnu Battah. Demikian pula yang paling dekat untuk merujuknya yaitu Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri. Kemudian Syarah Usul Sunnah milik Al-Lalikai dan yang lainnya. Ingin melihat perkataan-perkataan mereka di antaranya di kitab-kitab tersebut. Kaqaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamma qila lahu yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unuf. Akhbirhum anni bari'un minhum akhbirhum anni minhum bari'un wa annahum minni bura'a. Contohnya seperti perkataan Ibnu Umar tatkala dikatakan kepadanya tentang suatu kelompok yang muncul di Basrah yang dipelopori siapa? Dipelopori siapa? Enda Adin Ma'bad Al-Juhani, awal man qala fil qadari bil Basrati Ma'badunil Juhani. Disampaikan hal ini kepada Abdullah bin Umar, bahwasanya mereka menyangka tidak ada takdir, Allah qadar, tidak ada takdir. Wa anal amra unuf, dan bahwasanya perkara itu unufun. Apa makna unufun? Ay musta'nafun lam yusbaq bihi qadarun wala ilmun min Allah. Ini maknanya. Bahwasanya perkara yang ada di jagat raya ini unuf. Makna unuf apa? Yaitu musta'naf, sesuatu yang apa? Yang baru, yang tidak didahului dengan takdir, tidak pula didahului dengan ilmu Allah. Jadi menurut mereka tidak ada takdir, juga apa Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Menurut mereka Allah baru tahu kalau sudah terjadi, dan ini kufur. Merupakan pemahaman ghulah, pemahaman yang hulu dari kalangan Qadariyah. Baik. Akan tapi tidak semua Qadariyah seperti ini. Cuman yang datang celaan para salaf dan ijma' bahwasanya mereka itu sesat, bahkan kufurnya Khanifillah ini yang mengingkari apa? Mengingkari ilmu.
bahwasanya Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, akhbirhum anni minhum bari'un. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku ini berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bura'a, dan bahwasanya mereka itu berlepas diri dariku, dalam artian tidak ada hubungan antara aku dan mereka. Bara'ah yang menunjukkan mereka keluar dari Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala di awal 6 Kitabul Iman. Qala wal qadaru alladhi huwa taqdiru al-mutabiqu lil ilmi yatadammanu usulan 'azimah. Nah, setelah tahu akhwan tadi bahwasanya qadariyah yang dimaksud dalam celaan para salaf dan ijma' tentang apa tersesatnya juga kekufurannya adalah yang memang apa mengingkari takdir dan apa mengingkari ilmu. Kemudian al-qadar yang itu adalah takdir yang mencocoki ilmu. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti mencocoki apa? Ilmu Allah. Sebagaimana telah kita lewati penekanan tentang masalah ini di beberapa pertemuan yang lalu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan semua perkara terjadi mesti sesuai dengan apa yang Allah telah apa? Telah ilmui. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengilmui perkara itu tidak terjadi kok kemudian terjadi, tidak mungkin. Semua yang terjadi mesti sesuai dengan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala ilmui. Nah, terkandung di dalam perkara ini akhwani fillah beberapa pokok yang agung, di antaranya ahadaha annahu alimun bil umuri al-muqaddarati qabla kauniha. Terkandung di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perkara-perkara yang telah ditetapkan sebelum terwujudnya. Qabla kauniha ay qabla wujudiha. Jadi sebelum terwujud Allah telah mengetahui perkara yang ditakdirkan tersebut. Fayathbutu ilmuhul qadim, sehingga tetap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu ini. Ilmu azali yang tidak didahului dengan apa? Tidak didahului dengan apa? Indak apa Zaid? Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Ilmu azali, ilmu qadim, yaitu ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan kita. Ilmu kita didahului dengan kejahilan, ketidaktahuan. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak didahului dengan kejahilan. Ilmu yang sempurna. Qala wa fi dzalika raddu 'ala man yunkiru 'ilmahul qadim. Maka pada hal tersebut terdapat bantahan atas siapa saja mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim ini. Dan apa hukum mengingkari ini? Hukumnya apa? Indah Hudzaifah. Hukumnya kafir. Di antara a'immah yang menegaskan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Telah kita lewati perkataan beliau ikhwan. Untuk kita mendebat Qadariyah dari sisi keyakinan mereka terhadap ilmu. Kalau mereka menetapkannya berarti mereka kalah. Harus mereka menetapkan takdir. Tapi kalau mereka mengingkari ilmu maka berarti mereka telah kafir. Tidak perlu diurusi. Qala atsani
anna taqdira yatadammanu maqadiral makhluqat wa maqadiruha hiya sifatuha al-muayyanatu al-mukhtassatu biha. Yang kedua, ikhwan, bahwasanya takdir itu terkandung padanya apa? Maqadiral makhluqat, yaitu ketetapan-ketetapan untuk para makhluk. Dan ketetapan-ketetapan ini adalah apa? Sifat-sifat tertentu yang khusus untuk makhluk itu sendiri-sendiri. Fa inna Allah qad ja'ala likulli syai'in qadra. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk segala sesuatu itu apa? Kadarnya. Masing-masing telah ditetapkan ketetapan masing-masing, kadarnya sendiri-sendiri, takdirnya masing-masing. Qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya masing-masing. Fal khalqu yatadammanu taqdir. Taqdir asy-syai' fi nafsihi. Nah, jadi al-khalq, penciptaan itu mesti terkandung di dalamnya takdir, ya. Bagaimana mau menciptakan kalau tidak ditetapkan dulu, paham? Ditetapkan, kemudian kadarnya ini bagaimana? Nah, takdir syai', nah takdir syai' fi nafsi. Ya, penetapan sesuatu pada hal itu sendiri mesti sudah ditetapkan. Bi'an ya ja'ala lahu qadra, dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya na'am kadar tertentu. Wa taqdirahu qabla wujudih, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan takdirnya sebelum dia ada. Fa idza kana qad kutiba li kulli makhluqin qadruhu alladhi yakhussuhu fi kamiyatihi wa kaifiyatihi, kana dzalika ablagha fil ilmi bil umuril juz'iyyatil muayyanah khilafan liman angkara dzalik. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala maka apabila telah dituliskan bagi setiap makhluk itu kadarnya sendiri-sendiri yang khusus, baik itu kamiyah maupun kaifiyah. Nah, kamiyah itu kuantitas, baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Nah, bagaimana dia itu besar atau kecil, dia itu tingginya seberapa, dia itu beratnya seberapa, jumlahnya berapa, telah ditetapkan semua. Jari dari manusia berbeda dengan jari-jari pada binatang-binatang yang lain misalnya, ditetapkan oleh Allah. Demikian pula kaifiyahnya, bagaimananya makhluk itu telah ditetapkan. Karena konsekuensi dari penciptaan mesti ada penetapan kadar masing-masingnya. Nah, cara mudahnya manusia ketika mau membuat sesuatu, membuat roti kan, pertama kali menetapkan kadar dulu. Tetapkan kadarnya ini mau berapa. Nah, bikin 1 kilo, 2 kilo. Kemudian nanti bagaimananya. Ini makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang tidak mungkin pada penciptaannya itu dibuat serampangan, asal-asalan, coba-coba, tidak mungkin. Karena Allah zat yang maha mengilmui secara sempurna, mesti semuanya telah ditetapkan dan mesti terjadi sesuai dengan ketetapannya. Nah, kalau demikian keadaannya, maka yang seperti itu lebih mendalam dalam menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang terperinci secara khusus. Bil umuril juz'iyyatil muayyanah, mesti Allah tahu. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Wa qala innahu ya'lamul kulliyati dunal juz'iyyat.
di mana orang itu mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui kulliyat, yaitu perkara-perkara secara global saja, tidak mengetahui secara rincinya, bagian-bagian yang mendetail tidak tahu. Ini tentu merupakan celaan terhadap kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengilmui semua hal. Bahkan dari makhluk yang sangat kecil pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya, juga tetapkan ajalnya, juga tetapkan rezekinya. Semut-semut yang merayap, dengan begitu banyak jumlahnya, masing-masing punya ajalnya sendiri-sendiri, dan itu Allah tahu kapan matinya, bagaimana matinya. Fal qadaru yatadammanul ilmal qadima wal ilma bil juz'iyat. Sehingga dari sini kita ketahui untuk poin yang kedua, bahwasanya takdir, penetapan kita beriman terhadap takdir terkandung di dalamnya ilmu al-qadim. Kita menetapkan ilmu al-qadim bagi Allah, dan juga ilmu bil juz'iyat, ilmu terhadap terhadap masing-masingnya secara terperinci dari para makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Paham? Jadi bukan hanya ilmu yang global saja, tapi ilmu yang memang rinci. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. As-salits, yang ketiga, annahu yatadammanu annahu akhbara bidzalika wa adhharahu qabla wujudil makhluqati ikhbaran mufassala. Bahwasanya terkandung pada keimanan terhadap takdir ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal tersebut dan menampakkan sebelum adanya para makhluk dengan khabar yang terperinci. Fayaqtadi annahu yumkinu an yu'lamal ibad Fayaqtadi annahu yumkinu an yu'limal ibadal umura qabla wujudiha ilman mufassala. Sehingga berkonsekuensi hal tersebut bahwasanya mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu para hamba perkara-perkara sebelum adanya dengan ilmu yang terperinci. Mungkin tidak? Mungkin kalau Allah menghendaki untuk memberitahu. Fayadullu dzalika bi tariqit tanbih ala anna al-khaliqa aula bihadzal ilmi. Tempat kalian diberi harokat enggak? An yu'lima atau ya'lama? Karena di sini diharokati dhammah, berarti harusnya yu'lima. Yang lainnya? Taib. Diberi tanbih dengan harokat dhammah, berarti yang diinginkan dengan apa? Dengan wazan af'ala. Jadi konsekuensinya mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu, mengajari para hamba perkara-perkara sebelum terjadinya dengan ilmu yang terperinci. Fayadullu dzalika bi tariqit tanbih ala anna al-khaliqa aula bihadzal ilmi. Maka hal tersebut dengan metode tanbih menunjukkan bahwa Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Pencipta, lebih utama untuk mengetahui ini, mengilmui secara terperinci. Kalau hamba saja mungkin untuk untuk diberitahu ilmu yang terperinci tersebut, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Fa innahu idza kana yu'limu ibadahu bidzalika fa kaifa la ya'lamuhu. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu hamba-hambanya tentang hal tersebut, maka bagaimana dia kok tidak tahu? Bagaimana Allah itu sendiri kok sampai tidak tahu padahal dia yang memberitahu hamba-hambanya? Paham? Nah, ini poin yang ketiga. Dilihat dari sisi pengkhabaran
dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan dari ketetapan-ketetapan sebelum adanya para makhluk. Seperti apa? Khabar-khabar dari Nabi. Demikian pula khabar-khabar yang akan terjadi di dalam Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala beritahu secara rinci, nah kepada kita semua, bagaimana kalau Allah sampai tidak tahu? Tentunya ini tidak mungkin. Karena Allah lebih pantas untuk mengilmui semua itu. Ar-rabi' yang keempat, annahu yatadammanu annahu mukhtarun lima yaf'alu. Nah, juga pada masalah takdir ini terkandung padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhtarun lima fa'ala, lima yaf'alu. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki pilihan. Memang betul-betul Allah memilih apa yang Dia lakukan. Bukan karena terpaksa. Muhditsun lahu bimasyiatihi wa iradati. Allah ciptakan, adakan. Naam, hal tersebut dengan kehendak dan iradahnya. Dengan masyiah dan iradahnya. Laisa laziman lidzatih. Bukanlah hal itu merupakan sesuatu yang lazim untuk zatnya. Maksudnya apa? Kelaziman adanya Allah berarti adanya makhluk. Berarti apa? Itu bukan sesuatu yang menjadi pilihan bagi Allah. Dan poin yang keempat ini, akhwanifillah, hakikatnya bantahan untuk orang-orang ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya alam ini adalah apa? Kelaziman adanya Allah. Nah, apa bedanya dengan keyakinan ahli sunnah? Nah, kalau orang-orang filsafat ini mengatakan alam ini adalah kelaziman adanya Allah, konsekuensi adanya Allah ya adanya alam. Seakan-akan berarti apa? Alam ini adalah sesuatu yang memang harus ada. Dalam artian Allah tidak memiliki pilihan kecuali harus mengadakan alam, harus menciptakan alam. Sehingga keyakinan ahli filsafat ini kembali kepada permasalahan awal dulu. Perbedaan kita dengan mereka dalam masalah tasalsulul hawadits, yang menunjukkan apa? Bahwasanya alam ini ada berbarengan dengan Allah. Ini yang diistilahkan dengan apa dulu? Apa? Kondisi berbarengan adanya alam dengan zat yang menciptakannya, apa namanya? Apa namanya? Apa Zaid? Ada 3 istilah dulu dalam pembahasan tasalsul untuk apa? Kita memahaminya. Apa? Iktiran, ya tidak? Kondisi muqarin, iktiran. Yaitu mereka mengatakan berbarengan adanya Allah, kelazimannya adanya alam. Berarti apa? Alam ini berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti alam itu juga apa? Kidam. Ini qaul bi kidamil alam. Sehingga kalau demikian berarti dia bukan ciptaan Allah jadinya. Baik. Jadi konsekuensi pemahaman filsafat, alam itu ada tanpa ada yang menciptakan. Kenapa? Karena bareng adanya dengan yang menciptakan. Bagaimana mungkin ini? Nah, dan yang mengatakan pertama kali seperti ini Qanifillah Aristoteles. Nah, Aristo dari orang-orang ahli filsafat yang banyak dipahami atau banyak dipelajari teori-teori mereka dalam pembahasan fisika anak-anak sekolah. Nah, ini ahli filsafat demikian. Adapun ahli sunnati wal jamaah dan pembahasan yang rajih dalam masalah ini bahwasanya apa? Adanya alam itu apa? Tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa ada
jeda yang diistilahkan dengan apa? Ta'qib. Ta'qib. Karena alam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas antum biar tidak bingung, yang keempat ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu adalah apa? Atas pilihan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukan karena apa? Suatu keharusan. Tapi itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam, Allah menetapkan segala sesuatu yang ditetapkannya. Kemudian yang kelima, annahu yadullu ala huduthi hadzal maqdur wa annahu kana ba'da alam yakun fa innahu yuqaddiruhu thumma yakhluquh. Perkara takdir menunjukkan bahwasanya yang ditakdirkan itu mesti apa? Huduth, ya, terjadi yang sebelumnya tidak ada. Ini namanya huduth. Ala huduthi hadzal maqdur, ya, menunjukkan atas terjadinya yang ditetapkan itu, yang sebelumnya tidak ada. Makanya ditetapkan lagi wa annahu kana ba'da alam yakun, bahwasanya hal itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Kita semua kan ada, tapi sebelum itu tidak ada. Dan ini semua hal tercakup pada apa? Pada perkataan ini, annahu kana ba'da alam yakun. Semuanya seperti itu kecuali Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Fa innahu yuqaddiruhu tsumma yakhluquh. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir dari hamba-hambanya, kemudian menciptakannya. Jadi kalau kita perhatikan permasalahan takdir, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dulu takdir dari hamba-hambanya. Ditetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkannya. Dengan apa? Dengan bentuk masing-masing, dengan kaifiyah masing-masing, semuanya lengkap. Taib. Cuman kembali permasalahannya kepada perkataan Tahawi yang dulu, bahwasanya apa? Permasalahan takdir adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu berdalam-dalam, yang penting kita yakini itu, kemudian kita beramal. Karena kita hidup diperintahkan untuk itu. Dan masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang Dia ditetapkan untuknya. Taib. Ini pahami dengan baik. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.